Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Mata kuliah pendidikan keluarga Islami atau yang sering disingkat dengan PAKIS adalah mata kuliah yang diajarkan di program studi S1 Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta pada semester yang kelima, di mana mata kuliah ini bobotnya adalah 2 SKS dan mempunyai beberapa capaian pembelajaran mata kuliah yang harus dicapai. Di antaranya yang pertama adalah mahasiswa bisa menjelaskan definisi, urgensi, dan keutamaan dari pernikahan, baik dalam Islam atau secara spesifik dalam pendidikan agama Islam, tentu disertai dengan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Kemudian yang kedua, mahasiswa bisa menyebutkan tahapan-tahapan menuju pernikahan sesuai dengan syariat Islam dan nilai-nilai pendidikan agama Islam. Kemudian yang ketiga, mahasiswa bisa memaparkan peran pendidikan agama Islam yang harus diperankan oleh semua anggota keluarga, baik sebagai suami kepada istri, atau dari istri kepada suami, atau dari orang tua kepada anak-anak, dan kebalikannya dari anak-anak kepada orang tua. Kemudian yang keempat, lebih spesifik lagi, adalah fokus kepada peran-peran pendidikan orang tua kepada anak sesuai dengan nilai-nilai tarbiyah Islamiyah atau pendidikan Islam. Adapun metode yang digunakan dalam mata kuliah ini, dosen menggunakan beberapa strategi pembelajaran, diantaranya dengan penjelasan secara langsung, yaitu dengan metode ceramah. Kemudian juga ada brainstorming, bagaimana menggali ide, gagasan, dan wawasan dari para mahasiswa. Kemudian juga ada active learning, bagaimana mahasiswa berdiskusi, mendiskusikan beberapa masalah yang berkaitan dengan keluarga dan pendidikan. Kemudian juga bagaimana mahasiswa mendengarkan video-video, film-film pendek, dan materi-materi pendukung yang lain. Adapun untuk referensi utama dari mata kuliah ini, diantaranya adalah Ushul Tarbiyah Al-Islamiyah yang dikarang oleh Profesor Dr. Khalid Al-Hazimi. Kemudian juga ada At-Tafsir At-Tarbawi yang dikarang oleh Syekh Anwar Al-Bas. Kemudian juga ada Tarbiyatul Atfal yang dikarang oleh Dr. Abdullah Nasih Ulwan. Dan tentu didukung oleh beberapa referensi-referensi yang lain, baik dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, minin ayyuhat tullab wa talibat arsyadakumullah. Apa kabar semuanya? Baik? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mata kuliah pendidikan keluarga Islami atau yang disebut dengan PAKIS. Insya Allah mata kuliah ini akan disampaikan dalam 2 SKS pada semester yang kelima ini. Dan teman-teman, kita harapkan bisa bersemangat karena ini penting sekali mata kuliah ini. Mata kuliah ini sesuai dengan namanya adalah pendidikan keluarga Islami. Bagaimana kita para pendidik-pendidik bisa memerankan peran-peran pendidikan agama Islam bukan hanya di sekolah, bukan hanya di kampus, bukan hanya di masyarakat, tetapi yang lebih penting, lebih utama dan pertama adalah di keluarga masing-masing, baik kalian sebagai suami kepada istri, atau kalian mbak-mbaknya dari istri kepada suami, atau kalian nanti kalau sudah punya baby, sudah punya anak-anak, kalian harus bisa memerankan peran pendidikan agama Islam sebagai orang tua kepada anak-anak kalian. Bahkan sejak sekarang kalian sebagai anak-anak, kalian semua pasti punya orang tua ya. Kalian sudah bisa memerankan pendidikan agama Islam di keluarga kalian
dari kalian sebagai anak-anak kepada orang tua kalian. Oke, sekarang yang pertama kita akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu biar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua dan memberikan berkah, memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin shalihah bi barakati ummil kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan doa tadi Allah memberikan keberkahan dan kemudahan dalam kuliah kita pagi hari ini, dan berikutnya kita akan absen. Silahkan untuk mengucapkan hadir bagi yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Muhammad Abdullah, Siti Zubaidah, kemudian Ahmad Hibatillah. Baik, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, sudah terlihat di layar. Baik, teman-teman sekalian, pada pekan yang lalu kita sudah membahas tentang urgensi, definisi, kemudian keutamaan pernikahan dan hubungannya dengan ketahanan keluarga, hubungannya dengan pendidikan. Langkah-langkah bagaimana menuju pernikahan sudah kita jelaskan. Nah, sebelum nanti kita akan membahas banyak tentang peran-peran pendidikan dalam keluarga, kita akan membahas satu hal yang sangat penting. Dan saya yakin kalian pasti akan bersemangat. Pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang adab berhubungan suami istri. Kenapa ini penting? Karena ini bukan hanya soal hukum-hukum syariat yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim. Tetapi bagaimana cara suami dan istri itu berhubungan, itu sangat menentukan kualitas anak-anak yang akan dilahirkan. Oke, ini materi yang pertama yang akan kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, teman-teman sekalian, bisa dilihat di layar, kita akan membahas tentang definisi dari hubungan suami istri. Dalam Islam, hubungan biologis suami istri sering disebut dengan jima. Dan dalam Islam, jima adalah ibadah. Sekali lagi, hubungan biologis antara suami dan istri yang sah itu adalah ibadah. Karena Rasulullah SAW bersabda, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Bahkan ketika seorang suami berhubungan biologis dengan istrinya, itu adalah bentuk sedekah. Kemudian dalam Islam, hubungan biologis suami istri ini adalah upaya untuk menjaga diri dari zina. Karena di antara tujuan utama dari pernikahan dalam Islam adalah isba al-gharizah al-jinsiyah. Bagaimana bisa memenuhi, memuaskan gharizah jinsiyah, kebutuhan biologis. Karena pasti kita sebagai manusia, dalam diri kita ada hasrat, ada nafsu, ada keinginan untuk berhubungan biologis dengan lawan jenis kita. Dan dalam Islam itu bukan sesuatu yang aib, bukan sesuatu yang kotor, bukan sesuatu yang keji ketika dilakukan sesuai dengan koridor syariat, ketika dilakukan dengan pasangan-pasangan yang syah. Jadi ini teman-teman yang harus kita pahami betul-betul. Islam adalah agama pertengahan. Ada agama-agama yang lain atau paham-paham yang lain yang bahkan dalam ajaran-ajaran mereka ada seruan untuk melakukan tabatul. Tabatul itu artinya apa? Tidak menikah. Misalnya jadi rahib, jadi biarawati dan lain sebagainya. Dalam Islam nggak ada seperti itu. Di sisi yang lain ada sebagian manusia yang menganut paham free sex. Berhubungan biologis dengan bebas. Nggak mau diikat dengan pernikahan. Nggak mau ada aturan. Ini aturan itu pokoknya bebas. Nah, Islam hadir di tengah-tengah. Bagaimana Islam berusaha untuk mengakomodir kebutuhan biologis manusia, tetapi di sisi lain Islam berusaha mengaturnya dengan aturan-aturan yang ketat hingga kemudian manusia tidak menjadi seperti binatang. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Bahwasanya nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak
mau mengikuti sunnahku atau bahkan membenci sunnahku, maka bukan dari golonganku. Kemudian teman-teman sekalian, dalam Islam berhubungan biologis suami istri itu ternyata adalah kewajiban. Bahkan itu termasuk dalam kategori nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Karena nafkah itu bukan hanya nafkah lahir saja, ngasih makan, memberikan pakaian, menyediakan tempat tinggal, tetapi juga ada yang namanya nafkah batin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kalau ada seorang suami, ya mohon maaf dalam tanda kutip menggauli istrinya, itu adalah bentuk sedekah. Apalagi ketika bisa memuaskannya, itu adalah sedekah yang luar biasa. Begitu juga sebaliknya, seorang istri itu berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan seksual suami. Ya, maka ketika suami membutuhkan mengajak berhubungan, ya, biologi suami istri, itu seorang istri harus siap sedia melayani. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan meskipun seorang istri itu sedang apa? Sedang di dapur, sedang masak. Kalau suami ini minta berhubungan suami istri, maka berkewajiban untuk melayaninya. Ini adalah dua sikap dari suami, dari istri yang harus diperankan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan biologis masing-masing. Apa rahasianya? Kenapa Islam sampai mengurus dalam masalah kasur seperti ini? Karena apa? Karena kalau tidak terpenuhi di keluarga, kalau tidak dipenuhi oleh pasangan masing-masing, yang terjadi adalah perbuatan dosa. Yang terjadi adalah zina. Dan itu ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana bisa berhubungan biologi suami istri menjadi sebuah ibadah? Maka Rasulullah SAW menjawab, bagaimana menurut kalian jika hubungan biologis itu terjadi dengan pasangan-pasangan orang lain? Bagaimana jika terjadi dengan pihak-pihak yang tidak syah atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan semacam zina? Maka itu adalah sebuah dosa. Maka ketika seorang suami terpuaskan kebutuhan seksualnya di rumah, seorang istri terpuaskan kebutuhan seksualnya di rumah, maka insya Allah akan terjaga dari perbuatan-perbuatan zina, perbuatan-perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian, poin kita berikutnya kita akan membahas tentang adab-adab atau etika-etika dalam jima. Jadi Islam tidak hanya mendorong kita berhubungan biologis dengan pasangan-pasangan kita yang syah, tetapi menetapkan adab-adab atau etika-etika yang harus dipenuhi. Yang pertama, ya, sebelum berjima, berhubungan biologis, dianjurkan untuk mandi dan berwudu serta memilih waktu yang tepat. Mandi ini penting. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bagaimana beliau mandi satu bejana dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ini merupakan contoh romantisme Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Bunda Aisyah yang luar biasa yang harus kita contoh. Kenapa ini penting? Biar bersih, biar harum, biar wangi. Ya, seperti apapun kedekatan kita dengan suami kita, dengan istri kita, kita harus bisa menampilkan diri kita sebaik mungkin. Jangan sampai bau ketek, jangan sampai bau keringat, tetapi bagaimana berpenampilan sebaik mungkin dan seharum mungkin, karena siapapun kita pasti suka yang harum-harum, yang wangi-wangi. Kemudian teman-teman sekalian, adab berikutnya adalah bagaimana memberikan salam, membaca doa dan beramah tamah dengan istri. Ya, bagaimana kita berdoa. Kalian sudah hafal doa berhubungan suami istri? Oke, teman-teman sekalian, silahkan bisa diikuti dan nanti tolong dihafal masing-masing di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna asyaitan wa jannibi asyaitan ma razaqtana. Amin. Apa arti doa ini? Bagaimana
ketika kita berdoa dengan doa yang disunahkan oleh Rasulullah ini, kita memohon kepada Allah, Allahumma jannibana syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan. Karena apa? Syaitan itu suka mengintip, termasuk mengintip hubungan biologi suami dan istri. Maka dengan berdoa, membaca doa tersebut, kita berharap syaitan itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ikut nimbrung, ya, tidak live streaming dari apa yang kita lakukan dengan pasangan-pasangan kita yang syah. Kemudian wajadni bisyaitan ma razaqtana. Ya Allah, dan jauhkanlah setan dari anak-anak yang lahir dari hubungan biologis ini yang Engkau rizkikan kepada kami dari jima ini. Apa kata Rasulullah? Jika seorang suami istri berdoa dengan doa ini sebelum berhubungan biologis, kalau kemudian dari hubungan tersebut lahir seorang bayi, seorang manusia, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Maka hati-hati ya, nanti kalian ketika sudah punya anak, ya, kalau ketika proses membuat anak lupa nggak baca doa ini, bisa fatal akibatnya. Bisa menjadi anak-anak yang mudah disihir, mudah diganggu oleh jin, mudah diganggu oleh syaitan, dan seringkali itu berpengaruh pada karakter kehidupan mereka. Baik teman-teman sekalian, kemudian di antara adab dalam berhubungan biologis suami istri dalam Islam adalah beramah tamah dengan istri. Oke, silahkan. Barakallahu fiikum. Langkah pertama mandi junub. Yang pertama mencuci kedua tangan hingga bersih. Kemudian selanjutnya mencuci kemaluan, membersihkan kemaluan. Kemudian selanjutnya berwudu, melakukan wudu seperti sholat wajib. Kemudian yang terakhir adalah membasuh bagian kanan, kemudian dilanjut ke bagian kiri. Oke, terima kasih Mas Izi. Tepuk tangan untuk Mas Izi. Oke, begitulah cara mandi junub. Kalian harus bisa, karena ini sudah harus kalian lakukan bahkan sejak kalian balik pertama kali. Sudah harus bisa mandi junub dan dipraktekkan sehari-hari. Nah, teman-teman sekalian, dalam sunnah Rasulullah SAW, kalau kita berhubungan biologi suami istri, kemudian kita males nih, mau mandi junub, dingin mungkin, atau mager dan lain sebagainya, itu disunnahkan untuk berwudu. Yang ini berfungsi sebagai takhfif, meringankan junub kita. Jadi kalau teman-teman sekalian malas untuk mandi, besok aja, kalau sudah subuh besok saja sebelum sholat dan lain sebagainya, itu nggak apa-apa, tetapi disunahkan untuk berwudu, membersihkan kemaluan kemudian berwudu, itu insya Allah sebagai takhfif. Kenapa? Karena saat manusia sedang junub itu adalah kondisi yang paling lemah baik secara fisik, ya, karena baru saja ifrot, baru saja mengeluarkan cairan-cairan dan itu berpengaruh secara fisik. Kemudian yang kedua lemah secara spiritual, secara mental, ya, di saat kita sedang junub, di saat kita sedang bernajis, dan itu peluang besar bagi setan, bagi jin untuk masuk ke tubuh kita. Maka penting berwudu itu sebagai takhfif. Syukur-syukur dan langsung mandi. Kemudian juga bagi teman-teman sekalian yang mau ronde kedua, ya, kadang pengen nambah, itu juga bisa di refresh dengan berwudu. Dengan berwudu itu akan refresh kembali, akan segar kembali, akan bersemangat kembali, kemudian siap untuk ronde yang kedua. Demikian teman-teman sekalian tentang adab-adab etika berjima yang penting untuk dilakukan. Sekali lagi, jima dalam Islam adalah ibadah, bahkan itu merupakan bentuk sedekah. Itu adalah kewajiban suami kepada istri sebagai nafkah batin, dan itu juga kewajiban istri untuk melayani suami. Kenapa? Karena itu adalah upaya menjaga diri dari perbuatan zina, dari selingkuh, dan perbuatan-perbuatan seksual yang diharamkan
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sering sekali menjadi sumber masalah dalam keluarga. Ya, seringkali suami selingkuh atau istri selingkuh disebabkan karena tidak mendapatkan kepuasan seksual dalam hubungan mereka hingga kemudian berselingkuh, dan kalau sudah selingkuh itu menyebabkan keretakan rumah tangga, dan kalau rumah tangga sudah retak yang menjadi korban utama adalah anak. Nah, maka ini erat hubungannya dengan pendidikan keluarga. Baik teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan materi berikutnya, dan sebelum itu silakan kalau ada pertanyaan. Ya, saya bertanya. Oke, silakan Mas Nadir. Bagaimana hukumnya berzina ketika istri sedang hamil? Dalam syariat Islam, para ulama berbeda pendapat. Di antaranya yang memakruhkan itu berlandaskan pada hadis riwayat Abu Dawud, di mana dari Asma binti Yazid yang berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian bunuh anak-anak kalian secara rahasia. Sungguh perbuatan ghaib, yaitu menggauli istri saat menyusui atau hamil, itu seperti seorang penunggang kuda lalu dia menjatuhkannya dari kudanya. Menemui seorang penunggang kuda, kemudian dia menjatuhkannya dari kudanya. Nah, teman-teman sekalian, para ulama berdasarkan hadis ini berpendapat ada yang memakruhkan, tetapi ada juga yang berpendapat kalau menggauli istri ketika hamil itu tidak menyebabkan madorot, misalnya tidak menggunakan gaya yang aneh-aneh yang bisa membahayakan janin misalnya, atau kemudian pada usia kehamilan yang sudah relatif stabil, aman di awal atau di akhir, ya artinya bisa dipastikan keamanannya, tidak menjadi madorot bagi istrinya dan juga calon anaknya, itu ada yang membolehkan. Apalagi ketika misalnya istri yang meminta, dia yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, itu ada yang membolehkan. Ingat ya, kalau kawin itu dilakukan dalam rangka untuk membatasi atau bahkan menghapus kelahiran dengan cara sterilisasi secara permanen, apalagi aborsi, ya itu hukumnya haram, kecuali kalau itu berkaitan dengan kesehatan. Misalnya, ya jika hamil itu berbahaya bagi perempuan karena penyakit tertentu, ya itu dibolehkan. Tetapi kalau tanpa ada kedaruratan itu tidak boleh. Yang boleh dalam Islam itu adalah merencanakan kelahiran, yaitu pengaturan kelahiran atau kehamilan. Jadi misalnya menggunakan KB biar kemudian tidak hamil dalam rentang waktu tertentu, misalnya di target 4 tahun sekali hamil, setelah itu ditunda dengan KB, itu boleh. Pengaturan kelahiran itu boleh, pengaturan kehamilan itu boleh, tetapi kalau pembatasan apalagi kemudian menghilangkannya secara permanen, itu yang tidak boleh. Ini teman-teman sekalian kaitannya dengan hukum KB. Kemudian ada pertanyaan lagi, biasanya ditanyakan oleh teman-teman yang masih muda, terutama para mahasiswa, apa hukum onani atau masturbasi? Ya. Nah, ini para ulama berpendapat mayoritasnya hukum onani atau masturbasi itu haram. Meskipun ada juga yang berpendapat kalau dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya suami dan istri sudah LDR, suaminya kerja di luar negeri, berbulan-bulan ketemu dengan istri, maka ada yang membolehkan beronani, ya demi kedaruratan dan demi kesehatan dengan cara-cara yang dibolehkan. Misalnya bukan dengan melihat pornografi misalnya, tapi video call dengan istrinya. Nah, itu ada yang membolehkan. Tapi ini sesuatu yang nadir dari kalangan para ulama, termasuk pendapat yang syad, meskipun ini termasuk pendapat yang baik Indonesia, tapi sebagai ulama yang lain berpendapat tetap tidak dibolehkan apapun alasannya. Jadi semaksimal mungkin kalau bisa dihindari, apalagi para jomblo yang belum nikah,
jangan terbiasa melakukan onani atau masturbasi karena itu berefek negatif pada kesehatan, pada psikologi, pada mentalitas dan lain sebagainya. Kalau nggak kuat segera menikah, kalau belum mampu menikah banyaklah berpuasa. Oke, lagi menjadi beberapa kelompok ya, mungkin 3 kelompok. Dan silahkan ada ulannya. Kemudian ada jubir, ada juru bicara nanti yang bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nanti yang sudah selesai bisa menyimak video tentang bagaimana memilih pasangan kriteria suami istri kan. Waktu kalian 15 menit. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وقال أيضا تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها واظفر بذات الدين تربت يداك. Waktu diskusi kita sudah habis dan kita akan mendengarkan pemaparan dari para jubir kelompok tentang kesimpulan diskusi kalian mengenai hukum oral seks atau mentreatment pasangan suami istri kita dalam berhubungan jima dengan mulut. Ada yang menyebutnya blowjob, ada yang menyebutnya nyepong, apa saja sebutan itu tidak masalah, tapi kita akan mendengarkan hasil diskusi kalian tentang hukum dari oral seks atau blowjob atau nyepong dan lain sebagainya. Oke, kita tunjuk dari kelompok 2. Siapa jubirnya? Oh, Mas Vida. Oke, silakan maju ke depan Mas Vida. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan terkait dengan oral seks. Ada dua pendapat, yaitu yang pertama itu ada yang membolehkan dengan dasar tidak menelan cairan mani. Dalilnya adalah sebagaimana di dalam Al-Quran bahwa istri-istrimu itu adalah ladang bagimu. Maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara bagaimana saja yang kamu sukai. Jadi dari dalil ini disebutkan bahwa pemahaman dari sebagian ulama itu membolehkan. Kemudian ada juga yang pendapat yang mengharamkan, yaitu sebagaimana diharamkan adalah apabila dilakukan dengan memaksa pasangan, karena itu dilakukan cara memaksa pasangan. Kemudian yang kedua yaitu terlalu berlebihan ketika berhubungan. Kemudian yang ketiga mengarah kepada anal seks. Mungkin itu saja. Oke, kita beri tepuk tangan kepada Mas Vida. Barakallahu fiik. Oke, mungkin ada kelompok yang lain yang berbeda pendapat dengan apa yang disampaikan? Gak ada ya? Oke, berarti jawaban tadi sudah tepat, mewakili pendapat kita masing-masing karena jawabannya tidak mentarjih boleh atau tidak, tetapi tergantung. Ya, tergantung. Kalau itu dilakukan suka sama suka, ya, dengan kerelaan masing-masing, kembali kepada dalil yang tadi kita jelaskan, nisa hukum harful lakum fa'tu hartakum anasyitu. Kita boleh mendatangi pasangan kita selain tadi larangan-larangan tadi, kita bebas melakukan apa saja. Sedangkan tidak ada dalil yang menjelaskan secara qat'i, secara shoroha, secara terang tidak boleh berhubungan oral seks. Tetapi itu tergantung. Ya, tergantung kerelaan pasangan masing-masing. Kalau memang nggak rela, nggak mau, jangan dipaksa, nggak boleh dipaksa. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah menyampaikan banyak hal tadi tentang apa definisi jima, urgensi dan landasannya secara syar'i, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga sudah membahas etika-etika, adab-adab jima, dari membaca doa, kemudian harus muda'abah atau mula'abah terlebih dahulu. Kemudian kita juga sudah
membahas tentang larangan-larangan saat jima, kemudian kita menjawab beberapa pertanyaan kalian tentang apa hukum KB, apa hukum menggauli istri saat sedang hamil, termasuk apa hukum onani, dan tadi kita sudah mendiskusikan apa hukum oral seks, dan sudah maju ke depan tadi perwakilan dari kalian Mas Fika untuk menyampaikan hasil diskusi. Nah teman-teman sekalian, karena waktu sudah habis, kita akan segera menyudahi kelas kita pada pagi hari ini. Ingat, ini materi yang sangat penting, maka pastikan kalian tidak absen, kalian harus hadir pekan depan. Demikian, mari kita tutup kelas kita dengan membaca kafaratul majlis. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.